Viral di media sosial, seorang pemuda memberhentikan paksa sejumlah minibus di Jalan Menteng Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Tanya itu, pemuda ini juga mengamuk dan merusak mobil para pengendara. Polisi akhirnya menangkap pelaku. Saat diinterogasi, ia mengaku melakukan aksinya karena tak suka melihat pengendara ugal-ugalan di jalan raya. Saat itu, ia pun berdalih dalam kondisi mabuk. Di hadapan petugas, pemuda berinisial RA itu meminta maaf kepada pengguna jalan dan mengaku siap diproses hukum jika mengulangi aksinya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Seorang ibu tak kuasa melihat warung miliknya terbakar hingga pingsan. Warung tempatnya mencari nafkah di Jalan Taman Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan warung bakso miliknya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg yang tengah digunakan untuk memasak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bangunan SMA milik pondok pesantren di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah tiba-tiba ambruk. Bangunan satu lantai ini akhirnya nyaris rata dengan tanah. Akibat bencana tanah gerak ini, 104 rumah warga juga rusak. Dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah miring. Akses jalan desa dan jalan kabupaten juga rusak. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, warga akhirnya dievakuasi ke pengungsian. Warga mengaku khawatir sebelum tanah gerak kawasan perbukitan ini diterjang banjir bandang usai diguyur hujan deras dalam waktu cukup lama yang mengakibatkan sungai meluap. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Abang jangan di sini. Para paogah dan juru parkir liar yang berkeliaran di sejumlah titik Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan Satpol PP bersama aparat TNI Polri. Meski sudah diamankan, namun beberapa paogah memberontak hingga membuat petugas harus jatuh bangun menangkap mereka. Razia kemudian dilanjutkan ke kawasan Jalan Raya Duri Kosambi serta Rawa Buaya. Razia dilakukan lantaran banyaknya laporan keresahan warga akan keberadaan para paogah di persimpangan jalan yang kerap menyebabkan kemacetan dan pungutan liar kepada pengendara. 19 orang paogah yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar saat melintas di ruas tol Pemalang, Jawa Tengah. Sementara di Bogor, Jawa Barat, 2 mobil mewah terlibat kecelakaan di tol Jagorawi. Salah satu mobil SUV terbakar hebat. Viral, sebuah mobil Jeep terbakar setelah kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi di Bogor, Jawa Barat. Kebakaran terjadi setelah mobil terbental dan menabrak besi pembatas tol. Beruntung, pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dan hanya mengalami luka bakar ringan. Sebelumnya, mobil ini saling salip dengan kendaraan lain hingga masuk bahu jalan tol. Haryanto, kebakaran Haryanto. Sementara itu, kebakaran terjadi di tol Pemalang saat bus melaju dari Bogor menuju Madura dengan membawa 32 penumpang dan 3 kru. Pengemudi melihat asap dan api keluar dari ban depan sebelah kanan, lalu segera menepikan kendaraan ke bahu jalan dan mengevakuasi seluruh penumpang.
Setelah evakuasi, api membesar dan menghabiskan seluruh badan bus. Sementara proses pemadaman berlangsung selama sekitar 1 jam. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat gangguan teknis pada roda atau sistem pengereman bus. Tim Liputan iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Panji bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Panji menyebut kedatangan ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi, sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya, Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Sebelumnya Panji dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan 6 laporan terpisah dalam kurun waktu sebulan berkaitan dengan materi mensrea yang ditayangkan di platform streaming. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menggerebek suaminya yang juga oknum polisi karena selingkuh di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu seorang wanita tewas usai cekcok dengan suaminya di Blitar, Jawa Timur. Selama ini kalian apa? Mbak tahu nggak dia siapa? Apa itu? Dia punya suami istri kan? Istri kan? Nggak tahu. Seorang wanita menggerebek suaminya yang diduga selingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Wanita itu pun mengamuk saat mendapati suaminya berduaan dengan wanita lain. Ia mengamuk dan memaki suami dan selingkuhannya. Sang suami diketahui merupakan oknum anggota kepolisian Polres Grobogan berpangkat Aibtu dengan inisial R. Aibda R mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dijatuhi mutasi demosi 10 tahun dan penjara 30 hari patsus. Pada akhir Januari 2026 lalu, Aibtu R menjalani sidang kode etik di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah dan hasilnya sanksi tegas hukuman penjara di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi bersifat demosi selama 10 tahun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara iNews melaporkan. Seorang wanita tewas di rumahnya di Desa Boro, Kecamatan Selorjo, Blitar, Jawa Timur. Meninggalnya korban baru diketahui usai ketua RT setempat bersama warga mendatangi rumah pelaku dan didapati korban sudah tergeletak di kamarnya. Sebelumnya korban sempat cekcok dengan suaminya. Diduga pertengkaran itu berakhir dengan penganiayaan karena ada luka lebam dan sayatan di tubuhnya. Polisi langsung memintai keterangan pelaku dan menangkapnya. Polisi juga gelar olah TKP di lokasi kejadian. Orangnya sudah tidur terlentang, keadaan pingsan. Yang saya tahu itu posisinya di mana, Pak? Setahu Bapak? Di rumahnya sendiri, kamar nomor 2 dari depan. Selanjutnya jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo-Welingi untuk diotopsi. Sementara polisi membawa pelaku ke Mapolres Blitar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Seorang anggota polisi terjatuh dan nyaris tertusuk pisau. Suasana desa Buduk Sidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak mencekam. Seorang pria, warga setempat tiba-tiba mengamuk dan mengejar anggota TNI dan polisi. Peristiwa pengejaran dan penyerangan terekam CCTV. Anggota polisi berpakaian preman terjatuh hingga nyaris ditikam pelaku. Beruntung anggota TNI yang berada di lokasi segera membantu korban. Setelah roboh, petugas dan warga langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dia di rumah sendirian mungkin gitu. Itu tadi membawa apa dia? Itu membawa pisau dan sabit.
Atas permintaan keluarga, petugas kemudian mengirim pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Malang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, viral 4 orang bocah datangi toko emas membawa batu yang dikira giok untuk dijual di Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara sejumlah warga ramai-ramai mencari emas di aliran sungai di Pamekasan. Viral aksi 4 bocah dengan sangat polos mendatangi toko emas Gajah di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kadipaten, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka membawa sebuah batu berukuran cukup besar yang dimasukkan ke kantong plastik. Dengan penuh keyakinan mereka bermaksud menjual batu itu. Mereka mengira batu tersebut adalah batu giok yang memiliki nilai jual tinggi seperti di serial drama Cina. Aksi polos ini pun mendadak menjadi sorotan netizen dan mengundang beragam komentar lucu hingga gemas. Batu yang dibawa 4 bocah tetap dicek karyawan toko emas. Sayangnya, meski berkilau, batu itu hanya batu biasa. Mau jual batu giok gitu, tapi bilangnya pertamanya nggak batu giok, batu kristal. Batu kristal ya? Iya, terus batu apa deh? Batu kristal, Mbak. Batu kristal, tuh tak lihat kan, warnanya itu atasnya putih, bawahnya itu kayak batu biasa. Terus kayaknya kayak batu-batu sungai gitu loh Mas, cuma dia agak gilap gitu. Kepolosan keempat bocah tersebut dianggap hiburan bagi karyawan toko emas meski sempat viral dan mengebohkan media sosial. Peristiwa ini tidak menimbulkan kerugian apapun dan berakhir dengan suasana cair dan penuh tawa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dengan alat seadanya, warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir. Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas. Jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah. Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Diduga terpisah dari rombongannya, seekor lumba-lumba terdampar di daratan hutan mangrove kawasan Pantai Kurikedi, Kecamatan Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat evakuasi hewan mamalia tersebut ke laut. Iya, lumba-lumba. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor lumba-lumba terdampar ke darat dan terjebak di hutan mangrove di kawasan Pantai Kurikedi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya menyelamatkan hewan mamalia laut sepanjang 1,7 meter ini. Warga terpaksa memikul lumba-lumba karena di sekitar lokasi penemuan terdapat banyak akar dan duri pohon mangrove yang beresiko melukai. Diduga lumba-lumba ini terpisah dari rombongan dan terjebak. Sudah naik di darat, kemudian berada di dalam mangrove. Jadi ikan ini sudah sudah tidak tergenang oleh air tadi. Hingga warga berinisiatif untuk mengangkut. Lumba-lumba kemudian dievakuasi ke tambak milik warga untuk dilakukan karantina sementara serta pemantauan kondisi kesehatan di bawah pengawasan Balai Pengelola Kelautan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang begal sadis babak belur dihajar warga, evakuasi berlangsung dramatis. Selengkapnya usai jeda di Lintas iNews Siang. Seorang pria ditangkap polisi di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat karena menjadi otak pencurian sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng. Ia diduga sakit hati setelah dipecat majikannya. Pelaku mengajak rekannya mencuri di rumah majikannya yang tengah kosong menggunakan 2 mobil pick-up. Hasil curian kemudian dijualnya kepada 4 orang penadah. Dalam kasus ini polisi telah menyita sejumlah barang hasil curian diantaranya piano,
kursi, dan meja hingga lemari es dan mesin cuci. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian bersama dengan saudara M, tersangka M. Yang selanjutnya barang-barang perabotan tersebut dijual kepada tersangka S, tersangka T. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Dua pengedar narkoba tak berkutik saat disergap tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di kolong jembatan Setu Sasak Tinggi, Ciputat, Tangerang Selatan. Tangkapan keduanya berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Saat digeledah di lokasi, petugas menemukan 6 klip kecil berisi sabu seberat 6 gram. Polisi lalu menggeledah rumah pelaku dan menemukan sabu klip besar siap edar. Bersama barang bukti sabu seberat 5,3 kg, kedua pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu bandar besar pemilik barang harap tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, miris 2 bocah yang masih duduk di bangku SD dan SMP ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Malang, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan, seorang begal sepeda motor babak belur diamuk massa. Kejadian pencurian motor di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing terekam CCTV. Pelaku mengincar motor yang tak dikunci ganda oleh pemiliknya. Mirisnya, 2 pelaku diketahui masih di bawah umur dengan mudah membawa kabur motor. Berbekal rekaman, Satreskrim Polresta Malang Kota telah menangkap 2 anak yang masih duduk di sekolah dasar. Aksi pencurian bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Mereka mengincar motor yang tidak dikunci stang. Mereka mencari target, berkeliling, memang bekerja berdua, ada yang memantau dan ada yang mengeksekusi. Selanjutnya, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur. Aparat Polresta Malang Kota masih berkoordinasi dengan Bapas Malang untuk bentuk pembinaan bagi kedua pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah Anyus melaporkan. Seorang pelaku begal hanya bisa pasrah saat tertangkap basah oleh massa di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan warga melampiaskan kekesalannya menghakimi pelaku hingga babak belur. Bahkan polisi kesulitan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli lantaran warga tak henti-hentinya menghajar pelaku. Diketahui pelaku begal bersama temannya beraksi mengadang motor korban di jalan sepi. Pelaku menganiaya korban hingga terjatuh dan selanjutnya membawa kabur motor. Saat ini polisi masih mengejar rekan pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Dugaan kuat, pelaku kerap beraksi dan tak segan menganiaya korbannya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor dikepung warga di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Bengkulu, pelaku curanmor sembunyi di atas plafon rumah saat akan ditangkap polisi. Masa yang terlanjur geram kepada pelaku lantaran warga dan mahasiswa kerap kehilangan motornya berkumpul mengepung sebuah rumah di mana sebuah motor milik korban seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan hilang ditemukan di rumah pelaku. Masa berusaha menangkap dan ingin menghakimi pelaku. Tim Polsek Tembalang Semarang yang kewalahan terpaksa meminta bantuan tim Dalmas dan Samapta Polrestabes Semarang untuk mengamankan situasi dan meredam emosi warga. Gembong pencuri motor yang menyasar kawasan kos-kosan mahasiswa di Semarang ini terpaksa dievakuasi tim gabungan. Pelaku diperiksa intensif dan bakal terancam hukuman penjara 5 hingga 7 tahun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto Anyus melaporkan.
Nurut bagus-bagus ya. Ya, nurut bagus-bagus ya. Tembak kau. Iya bang. Kau diam. Ya. Iya bang. Dengar kau ya. Bagus. Sepanas itu. Kaki kau dulu. Kaki kau dulu bagus-bagus. Kaki kau. Kaki kau. Pijak badan aku. Pijak badan aku. Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang sembunyi di atas plafon rumahnya di Bengkulu. Petugas harus naik untuk memaksa pelaku turun. Diketahui pelaku dan rekannya beraksi di halaman sebuah pesantren di Kecamatan Muara, Bangkahulu. Mereka merusak kunci stang kemudian membawa kabur dan menjual sepeda motor korban seharga Rp3,5 juta. Di depan pondok pesantren Rabbaniyin. Selanjutnya tersangka ini mulai beraksi. Pengakuan tersangka ini ke TKP beranjak dari kediamannya atau dari rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 5 kali beraksi mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di kota Bengkulu. Sebelumnya, pelaku juga sudah pernah mendekam di sel tahanan dalam kasus yang sama. Dari kota Bengkulu, Endro Diwirawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang. Ironisnya, dari 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi. Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA di Treskrimum Polda Jambi. Viral di media sosial, seorang pemuda memberhentikan paksa sejumlah minibus di Jalan Menteng Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Tanya itu, pemuda ini juga mengamuk dan merusak mobil para pengendara. Polisi akhirnya menangkap pelaku. Saat diinterogasi, ia mengaku melakukan aksinya karena tak suka melihat pengendara ugal-ugalan di jalan raya. Saat itu, ia pun berdalih dalam kondisi mabuk. Di hadapan petugas, pemuda berinisial RA itu meminta maaf kepada pengguna jalan dan mengaku siap diproses hukum jika mengulangi aksinya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.